Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu dan edisi ini kita fokuskan ke topik termodinamika untuk persiapan UTBK 2022. Jadi saya sudah menyiapkan soal termodinamika pada SBMPTN atau UTBK 10 tahun terakhir. Kita coba pelajari bersama-sama bagaimana tipe-tipe soal yang ada tentang topik termodinamika. Bagi yang kelas 11 ini juga relevan untuk belajar yang masuk bab termodinamika ya. Oke. Nah, siapkan pensilnya, alat tulisnya, kita mikir bersama. Kenapa mikir bersama? Agar teman-teman juga punya pengalaman memecahkan solusinya sehingga nanti apa yang kita bahas akan lebih bermakna. Oke? Kita mulai dari soal yang pertama ya. Ini kita ada soal tahun 2011, 2012 kosong, 2013 juga saya tidak menemukan, berarti nggak ada kayaknya soalnya. Terus di 2014 ada, 2015 ada 2 soal. Oke. Dan masih banyak lagi. Nanti kita bagi ke part-part agar lebih fokus dan tidak terlalu panjang juga videonya. Kita mulai dari soal yang pertama. Saya copy dulu biar leluasa cara pengerjaannya, ruang pengerjaannya. Ini ya, saya gedein. Oke, sudah ya. Nah, coba bisa di pause dulu kalau mau coba dikerjakan. Oke, sudah dikerjakan ya. Saya asumsikan teman-teman sudah mulai mengerjakan dan ketemu masalahnya gimana. Oke. Suatu mesin Carnot mempunyai efisiensi 30% dengan temperatur reservoir suhu tinggi. Jadi kita bicara tentang mesin Carnot atau mesin panas. Dia punya efisiensi berapa ini? 30%. Oke, kita pinpoint dulu. Oke. Reservoir suhu tinggi sebesar ini. Berarti dia reservoir suhu tinggi kan T1 ya. Oke, T1-nya 750 Kelvin. Agar efisiensi naik menjadi 50%. Oh, dia mau menaikkan efisiensinya ya. Berarti dia di sini punya efisiensi yang kedua itu sebesar 50%. Ini kondisi pertama tadi efisiensinya adalah 30%. Dia pengen jadi 50%. Maka temperatur reservoir suhu tinggi harus dinaikkan menjadi berarti T1-nya menjadi harus berapa? T1 aksen gitu aja ya. Oke. Harus jadi berapa? Nah, di mesin Carnot kita review dulu. Kan begini, mesin Carnot itu filosofinya dia pengen merubah panas I1 ya menjadi apa? I1 ini pengen dirubah jadi usaha atau kerja W kan gitu ya. Tetapi pada kenyataannya tidak semua Hi1 itu bisa menjadi usaha. Ada panas yang sisa atau yang dibuang namanya Hi2. Nah, dari sini kan kita sudah dapat logika bahwa Hi1 ini akan berubah jadi kerja dan sisanya adalah Hi2. Ini yang perlu dipahami dulu. Oke ya, paham ya? Nah, berarti efisiensi itu bagaimana? Efisiensi itu adalah keinginan kita menghasilkan kerja dari panas yang diserap. Nah, dikali 100%. Nah, ini persamaan ini berkembang jadi macam-macam. Jadi bisa Hi1 min Hi2 per Hi1 atau ini bisa dirubah jadi ini bagi ini kan jadi 1 min Hi2 per Hi1 dikali berapa? 100% ya, dikali 100% semuanya. Ini juga dikali 100%. Nah, ini juga nanti juga setara dengan apa? 1 min T2 per T1 dikali 100%. Oke, dari pemahaman efisiensi ini nanti kita coba eksekusi bagaimana solusinya ini. Oke, gitu ya. Sekarang gimana, sudah terpikirkan kan solusinya? Berarti di kasus ini dia pengen merubah efisiensi dengan cara menaikkan reservoir suhu tingginya. Artinya T2-nya atau reservoir yang suhu rendahnya dia tetap, T2-nya dia bersifat tetap. Maka dari kasus yang pertama kita bisa tentukan T2-nya. Oke, yuk kita hitung. Berarti dari kasus yang pertama kita punya efisiensi berapa persen tadi? 30%. Ini adalah 1 min T2 per T1 dikali 100% sama dengan 30% kan gitu ya. Oke, sip ya. Nah, dari sini kita bisa modif 1T2 per T1 berarti 3 per 10 ya, 3 per 10. Kalau dibagi ini kan 3 per 10. Oke, nah sekarang kita bisa tentukan T2 min T1 itu berarti berapa? 1 dikurangi 3 per 10, 7 per 10. Oke,
Oke, kita dapat bahwa T2 nya sama dengan 7/10 dari T1. T1 nya berapa tadi? 750 Kelvin. Oke ya, kita simpan dulu 750 Kelvin. Oke, nah sekarang kita lari ke kondisi yang kedua. Di kondisi yang kedua gimana? Kondisi yang kedua dia pengen efisiensinya jadi 50%. Pengen jadi 50% ya. Efisiensi 1 min T2 per T1 aksen. Dia pengen naikkan T1 aksennya. Dikali 100%. Oke, begini ya. Oke. Kalau sudah cepat nanti teman-teman sudah pasti ini bilangnya langsung sama dengan berapa? Setengah. 1 min T2 per T1 aksen itu sama dengan setengah. Berarti T2 per T1 aksen itu sama dengan ya setengah kan gitu. Oke ya, berarti T1 aksen sama dengan 2 kali T2. Nah, T2 nya kita tinggal masukin aja. Masukin aja berapa itu? 2 dikali T2 nya tadi adalah ini 7/10 dikali 750. Berapa nih? Ini kalau tak coret jadi 5 dicoret sama ini jadi berapa? 15 dikali 7 105. 1050 Kelvin ya. Oke, benar? 1050 Kelvin. Nah, ini jawabannya. Set. Berarti reservoir suhu tingginya dirubah jadi 1050 Kelvin, baru efisiensinya naik sebesar 50%. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. 2002 12 kosong 13 kosong ya. Kita ke yang 2000 berapa ini? 14. 2014 kita copy dulu set. Oke, sudah di pause tadi, sudah dikerjakan. Nah, sekarang kita coba ulas bersama, kita pikirkan bersama. Oke, di 2014 ternyata muncul model soal seperti ini. Sebuah wadah tertutup diisi N mol gas. Ada N mol gas, ideal, monoatomik ya, monoatomik. Suhu dan tekanan gas adalah ini, T0 dan P0, kondisi awal ya, kondisi. Sedangkan volume wadah dijaga tetap sebesar V0. Volume wadah dijaga tetap. Berarti proses apa? Isokorik atau isovolumik. Jadi dia volumenya tetap. Ketika suhunya diturunkan menjadi ini, berarti T2-nya dirubah jadi ini. Nah, berarti di sini kan tadi ada T1 yang nilainya T0, kemudian T2 dirubah jadi 3/4 T0, diturunkan ya kan, diturunkan. Maka, nah model soalnya yang di 2014 ternyata adalah menentukan mana pernyataan yang benar. 1, 2, 3, 4 nah, gitu. Bagaimana? Sudah bisa? Kita cek dulu yang soal pertama tentang tekanan. Tekanan menjadi 3/4 P0. Apakah benar? Kita cek aja ya untuk ngecek yang pertama. Tekanannya 3/4 P0. 3/4 P0 gimana? Kita bisa pakai boiler Gay-Lussac aja bahwa P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Nah, V-nya kan sama, dia isokorik. Berarti P2 itu bisa kita tentukan dari apa? T2 per T1 dikali P1. Nah, ini kita dapatkan berapa? T2-nya adalah 3/4 T0 per T1-nya adalah T0 dikali P1-nya kan P0. Oke, berarti benar. 3/4 P0. Berarti ini adalah benar. Oke, nah sekarang kita ngecek yang kedua. Sebenarnya kan kalau tekniknya dulu itu kalau satu benar kita tinggal ngecek yang nomor berapa? 3 gitu ya. Satu benar sudah, 3 pasti benar gitu ya. 3 pasti benar. Nah, pasti benar apa enggak nih? Kalau isokorik dia usaha yang dilakukan adalah 0. Benar kan? Usaha kita ngecek nomor 3 ya. Kita buktikan nomor 3. Usaha itu P dikali delta V, ya kan? Delta V-nya 0 karena dia isokorik atau volumenya tetap. Maka usahanya 0, berarti pasti 3 benar. Tinggal kita ngecek yang nomor 2. Ngecek yang nomor 2. Nomor 2 itu kita punya energi yang dilepas. Nah, energi yang dilepas ini teman-teman harus memahami tentang hukum 1 termodinamika, bahwa ada kalor, aliran panas atau kalornya itu akan berubah jadi apa? Kerja atau usaha dan perubahan energi dalam. Oke ya. Oke, nah sekarang kita bisa ngecek. Ini kalor itu kan bisa macam-macam. N dikali C delta T kan gitu ya. Nah, C-nya ini bisa kapasitas kalor pada tekanan tetap, bisa kapasitas kalor pada volume tetap. Oke, W-nya ini kan berkaitan sama delta V. Otomatis ketika prosesnya isokorik, maka
W-nya ini adalah 0. Sedangkan delta U nilainya adalah apa? 3/2 N dikali R dikali delta T. Nah, sekarang kita tinggal ngecek energi yang dilepas atau perubahan energi dalamnya. Berarti kita fokusnya di sini. 3/2 NR delta T. Nah, berarti 3/2 N dikali R. Delta T-nya tadi berapa? Dari T0 menjadi 3/4 T0. Berarti 3/4 T0 dikurangi T0. Kan dia deltanya adalah 1/4 T0 atau negatif. Maka bahasanya adalah energi yang dilepas, ya kan? Dia melepas energi negatif. Oke, berarti 3/2 N dikali R. Nah, kita bisa dapatkan negatif 3/8 nRT0. Ini yang dilepas, negatif, dia melepas energi. Berarti salah ya ini, 2 salah. Oke, kalau 2 salah pasti 4 juga akan salah karena pilihan jawabannya 1 dan 3. Ya benar 1 sama 3. Tapi kita tentukan aja perubahan energi dalamnya sudah benar ini. Sudah kita sekalian ngecek energi yang dilepas sama energi perubahan energi dalam. Jadi perubahan energi dalam itu sudah mengindikasikan energi yang dilepas atau energi yang diserap. Oke ya, betul. Betul. Nah, berarti pilihannya yang benar adalah 1 sama 3 saja. Gitu. Oke ya, model soal yang tahun 2014. Sekarang kita geser ke tahun berapa? 2015. Kita cek 2015 ini. Oke. Kita copy. Ini yang tahun 2015. Yo. Sudah di pause. Dikerjakan. Oke. Yuk kita coba. Untuk menaikkan suhu N mol gas ideal secara isokorik sebesar ini, diperlukan kalor sebesar ini. Oke, berarti ada proses isokorik. Kita garis bawahi dulu. Adalah nominal ini. R-nya adalah konstanta umum gas ideal ya. Jika gas tersebut dipanaskan pada tekanan tetap. Nah, tapi di proses kedua adalah tekanan tetap, ada isobar. Berarti kita langsung saja coba fokuskan. Ada proses isokorik. Oke, logika kita sudah bicara begini. Ada proses isobar. Kondisi pertama begini. Ya kan, dia punya kalor yang dibutuhkan sebesar 20 nR untuk menaikkan sebesar delta T. Oke, pada tekanan tetap dengan P sebesar 2 kali 10⁵ Pascal dan pertambahan suhu juga sama sebesar delta T, maka kalor yang diperlukan sebesar ini. Berarti dia butuh kalor 30 nR. Oke, berarti di proses isokorik 20 nR, isobarik 30 nR untuk menaikkan sebesar berapa? Delta T. Naikkan suhu sebesar delta T. Apabila volume gas awal adalah ini, berarti dia punya V0 sama ini ya, 50 nR. Maka volume setelah dipanaskan adalah, berarti di sini juga V0-nya adalah 50 nR. Dia volume akhirnya akan jadi berapa? Kalau di sini kan volumenya tidak berubah. Kenapa? Karena isokorik. Nah, kita fokus di masalah yang kedua. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah yang kedua? Oke. Masalah yang kedua. Kedua berarti begini, kita fokus yang kedua. Kondisi yang kedua itu kan begini. Di proses isobar berlaku gimana hukum satu termo yang seperti tadi, Hi sama dengan W ditambah delta U ya. Oke. Kita ambil saja Hi-nya. Hi-nya kan sudah ada nilainya 30 nR. Berarti ini tetap aja Hi, tulis saja. W-nya kan apa? P dikali delta V. Oke, ditambah delta U-nya berarti 3/2 nR delta T. Oke. Nah, ini sudah ada nilainya. Ada nilainya berapa ini? 30 nR. Nah, ini kita mau cari delta V-nya. Tetapi di sini juga ada masalah, delta T-nya itu berapa? Nah, delta T-nya ini kita cari dari kondisi yang pertama. Di kondisi yang pertama prosesnya adalah isokorik, volume berarti Hi sama dengan W ditambah delta U. Tapi W-nya adalah 0 karena isokorik, volumenya tetap, tidak ada delta V. Maka kita bisa menentukan di sini apa? 20 nR untuk kalor yang dibutuhkan di proses yang pertama itu adalah berupa delta U, berubah menjadi delta U sepenuhnya 3/2 nR delta T. Maka kita bisa
lakukan penyederhanaan bahwa delta T-nya ketutupan nggak sih? Nggak ya? Oke, bahwa delta T-nya ternyata nilainya adalah kita pindah ke sini berarti berapa ini? 40/3. Nah, delta T ini kita bawa ke sini. Oke. Kan ketemu kan masalahnya? Berarti 30 NR ini turun ya, sama dengan ini P dikali delta V delta V sama dengan 3/2 ditambah kok sama dengan sih ya apa sih, ditambah 3/2 NR delta T nya berapa? 40/3. Kita curi tinggal 40/2 20 NR ya. Berarti di sini P delta V sama dengan ditambah 20 NR itu sama dengan 30 NR. Nah, berarti ternyata usaha atau kerja yang terjadi P dikali delta V itu adalah ini dikurangi ini. Jadi berapa? 10 NR. Nah, ketika kita sudah tahu 10 NR, maka kita gampang. Delta V sama dengan 10 NR dibagi apa? Dibagi P, kan gitu ya. Dibagi P. Oke, berarti P-nya tadi berapa? Kita cek aja ke atas ceknya. 2 kali 10 pangkat 5. Oke, berarti ini adalah 10 NR dibagi 2 dikali 10 pangkat 5. Berarti delta V-nya berapa sih ini? Ini bagi ini 5 ya. 5 dikali 10 pangkat min 5 NR. Ini delta V-nya. Nah, padahal V awalnya tadi berapa? V0-nya ini ya, V awal gasnya 50 NR cm kubik. Berarti kalau jadikan meter kubik dikali 10 pangkat min 6 ya. Min 6. Oh. Oke. Berarti kita tahu delta V-nya sebesar 10 NR. 2 dikali 10 pangkat 5 berarti ini dicoret benar ya? Ada yang salah? Ada yang salah nggak? Ini coret ini 5 kali 10 pangkat min 5 NR delta V berarti ini adalah PT dikurangi V0 sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 5 NR. Oke, berarti V0 nya tadi jadi berapa sih? 50 NR kali 10 pangkat min 6 berarti 5 kali 10 pangkat 5 juga loh. Kok sama ini? Oh iya, 5 dikali 10 pangkat min 5. Oh iya benar, sama. 5 ordernya sudah sama. NR juga, ini NR, sini NR. PT. Berarti VT-nya sudah ketemu berapa ini? 10 ini min ya, min dari sini plus jadi 10 kali 10 pangkat min 5 NR. Oke, ini satuannya adalah meter kubik. 10 atau ini jadi berapa ini? 10 kalau jadikan pangkat kalikan 6 jadi 100 ya, 100 NR cm kubik. 100 NR cm kubik. Itu dia VT-nya. Benar nggak sih? Ada. Ini sip. Sip. Kapan ya? Oke. Itu tahun 2015 yang pertama. Kita geser ke 2015 yang kedua. Sepertinya ini tapi mirip. Coba kita cek ya. Sepertinya mirip. Oke, kita cek. Nah, kita cek. Untuk menaikkan suhu Nmol gas juga ya. Secara isokorik sebesar 10K berarti ini ada delta T yang sudah diketahui 10 Kelvin. Diperlukan kalor sebesar ini tadi prosesnya Pak, isokorik yang pertama ya. Isokorik yang pertama. Terus kalornya sebesar 20 NR. Sama kayaknya ini. Jika gas tersebut dipanaskan pada tekanan tetap, berarti sekarang yang kedua adalah prosesnya isobar. Isobar dengan pertambahan suhu yang sama, delta T nya sama 10 Kelvin. Oke, maka kalau diperlukan sama I-nya 30 NR. Apabila pertambahan volume gas tersebut adalah ini, yang ditanyakan jika di sini delta V nya adalah sebesar itu 50 NR cm kubik, maka tekanan gas adalah yang ditanyakan adalah tekanan gasnya. Berarti dibalik pertanyaannya ya, tapi caranya mirip.
Coba aja teman-teman, coba kerjakan, nanti jawab di komentar ya. Caranya sama dengan yang soal sebelumnya ini, tahun 2015. Berarti soalnya kalau ada variasi, tetapi modelnya masih tetap sama. Cuma mungkin pertanyaannya yang diganti gitu aja. Ini ada 2 tipe soal yang keluar di kode soal yang berbeda. Oke, coba dikerjakan di komentar ya. Nanti jawab aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, karena kita masih punya tahun 2000 berapa tadi, 16 dan sampai 2021. Semoga bermanfaat. Tetap hormat dan patuh pada orang tua, karena itu kunci sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.